Rahasia ngiklan super cuan di TikTok semenjak adanya konsep GMV Max. Nah, semenjak Juli kemarin, kita sekarang kayaknya udah hampir 1 kuartal ya, 3 bulan semenjak TikTok bikin semua iklannya jadi GMV Max buat TikTok Shop. Nah, gua nggak tahu nih, kalian banyak yang untung, banyak yang makin bagus, atau banyak yang stuck gitu kan, jadinya malah nggak berkembang gitu kan. Nah, setelah hampir 3 bulan kesini kita udah jalan, gua ngevaluasi, kita lihat-lihat apa yang terjadi, apa yang bagus di klien kita, mana yang jelek gitu kan. Dan akhirnya gua nemu nih ada beberapa rahasia gitu ya, beberapa rahasia atau beberapa tips yang ternyata kalau dipraktekin bisa ngefektifin banget si GMV Max-nya kalian. Nah, caranya kayak gimana? Sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi di sini gue bakal bahas best practice penting yang lo harus tahu. Oke, yang pertama, kalau lo mau jalanin iklan GMV Max, poin pertama adalah yang pasti adalah pemilihan produk harus benar. Memang sih ketika lo mau jalan GMV Max itu bisa kayak setoko, nanti TikTok sendiri yang nentuin produk mana yang mau dijual sama dia gitu kan, berdasarkan data gitu kan. Kalau dari yang gua alamin, kita alamin di MEA, itu sebenarnya kayak settingan paling gampang, paling males ya kan. Lu tinggal klik aja sekali, selesai semua, nggak usah ngapa-ngapain, dah tidur aja, dah tungguin dah gitu kan. Tapi itu juga beresiko boncosnya tinggi sekali. Karena kenapa ya? Karena ya lu nggak punya pengaruh apapun gitu loh. Jadi yang kita lakukan adalah pilih per produk gitu ya, pilih per produk. Nah, kuncinya adalah pemilihan produk yang kalian harus tes, itu harus benar. Jadi gini, ada produk yang memang kita mungkin cuma mau ngetes doang. Kita mau ngetes doang, ini bakal laku apa enggak gitu kan. Ada juga produk yang kita bukan ngetes doang sih kali ini. Kita udah tahu nih kita mau dapat duit dari sini, kita mau ngebom dari sini. Itu lu tembak baru gitu ya. Nah, kalau ketika ngomongin pilih produk, orang pasti nanya produk baru gimana. Tadi udah jawab, sadar nggak? Lu bisa milih. Jadi ada yang memang ngebom, ada yang memang ngetes. Nah, ngetes itu adalah produk baru buat ngelihat ini ada ininya nggak. Dan memang harus diperhatiin banget gitu loh, itu produk bakal dalam waktu berapa hari itu kayak gimana. Dan lo harus sadar ternyata masa learningnya GMax, GMV Max, itu nggak sebentar. Bukan 1 minggu, learningnya 2 minggu guys. Jadi disinilah lo perlu bersabar, lo perlu mempersiapkan budget yang mungkin sedikit lebih besar gitu kan, supaya kalian nggak ngerasa rugi terus. Oh ya, produk apa nih yang cocok buat di ads? Yang pasti kalau produk yang cocok adalah, ya kalau gue simpulin ya beberapa, satu, produk terlaris. Tapi gini, kalau toko lo belum ada yang terlaris, jangan jadiin yang terlaris ya. Kedua adalah ketika lo punya rating di atas 4,7, harga kompetitif, terus kalau menurut gue penjualan di 1 bulan terakhir gitu ya, yang minimal jangan sampai di bawah 100 gitu loh. Karena kan memang kategori produk beda-beda ya. Ada produk yang 100 tuh udah gede. Karena memang pasarnya nggak gede-gede banget. Mungkin barang-barangnya mahal. Tapi kalau produk yang murah mungkin kayak 100 udah dikit banget gitu loh. Lu sehari aja bisa jual 50 barang, 60 barang gitu. Karena itu kayak gitu. Nah, terus berikutnya, yang poin berikutnya tentang GMax ini yang perlu perhatiin banget adalah konten itu harus banyak. Dan banyaknya itu pakai banget. Kenapa? Karena kalau konten lu sedikit, itu susah. Bahkan kalau menurut gue bukan ini lagi ya, bukan maksudnya nggak perform, nggak spend. Atau kalau spend tuh kayak, aduh itu resikonya tinggi. Meskipun kadang kesalnya nih, kita udah bikin konten banyak, kita udah masukin, kadang konten kita belum kebaca sama TikTok. Nah, jadi kayak waiting, in QU tuh ada tulisannya tuh. Paling sebel gue tuh kalau udah bikin banyak, aduh ini kok QU-nya lama banget sih, ayo dong cepet dong, kita pengen tahu yang ini bagus apa enggak, yang ini menjual apa enggak. Gitu kan. Nah, itulah yang perlu lo perhatiin. Jadi kontennya harus banyak dan lo bener-bener perlu maksimalin banget affiliate, karena mungkin gini kali ya, TikTok juga tahu. Contoh, lo punya konten seller konten, dia sebarin gitu kan, orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi ini. Nah, di GMV Max itu salah satu fitur yang paling mereka banggakan itu adalah mereka bisa mendapatkan incremental sales. Incremental sales itu apa? Jadi ketika ada orang-orang yang kayak, oh ini tuh udah tinggal ditoel dikit lagi beli tuh, dikejar gitu. Dan dia tahu ngejarnya kalau konten seller mulu juga nggak oke. Jadi disitulah konten-konten affiliate masuk gitu kan. Atau konten affiliate yang kenal nanti konten seller masuk. Ya intinya perlu meyakinkan orang dengan berbagai macam. Makanya konten itu bener-bener penting gitu kan. Nah terus setelah lo jalan, ya lo boleh evaluasi harian. Dan satu hal yang jangan pernah lo coba adalah lo utak-atik target ROAS. Karena kalau misalnya kalian otak-atik target ROAS, aduh lu turunin, total bisa nge-spendnya banyak banget gitu. Tapi ya nggak dapat juga gitu. Jadi memang kalian harus tahu sih kayak yang standar industrinya berapa, ininya seperti apa gitu kan. Dan iklan itu kan basicnya adalah gimana cara mendapatkan traffic gitu. Ketika lo traffic banyak dan orang udah siap, kalian bakal dapat. Yang penting jangan pernah berhenti, karena kalau lo berhenti ya disitulah lo kalah gitu kan.
Ya, sedang yang namanya kita branding, promosi itu kan seterusnya. Nah, gue pengen tahu nih, siapa yang nggak setuju nih sama branding itu harus seterusnya. Gue yakin pasti banyak nih yang mikir, wah kalau gitu buang duit terus dong, kalau gitu gini terus dong, kalau gitu gitu terus dong. Tapi ya memang kalau dari pengalaman gue ya, faktanya memang kalau misalnya lu apa ya, misalnya gini, lu ngiklan udah habis 10 juta belum untung, terus udah gitu lu matiin iklannya, ya udah itu adalah loss total. Tapi ketika misalnya lu coba utak-atik, bisa jadi di berikutnya memang bakal untung. Tapi kerasa jadi kayak judi agak-agak sedikit sih. Tapi ya memang yang namanya bisnis juga semuanya ada resiko kan, bener nggak? Nah makanya kalau nggak mau ambil resiko banyak-banyak, daripada pusing semua sendiri, mendingan lu kerja sama deh sini di kita. Gitu kan, kita punya beberapa program di Mia buat bantuin iklannya kalian. Jadi mulai dari kita siapin agency account, kita bisa bantu analisain konten-kontennya kalian, iklannya kalian, jadi kalian nggak pusing sendirian. Nah tapi program kayak gini ya mungkin nggak banyak-banyak, jadi yang mau lu tulis deh di komen mau dibantuin ads sama Mia. Gue nggak tahu kita bisa bikin program-program seperti ini berapa lama, dan kasih tahu gue kalau misalnya nih ya, kalau misalnya nih dibantu dievaluasiin, dibantu disiapin, dibantuin semua iklannya. Menurut kalian, yang pantasnya harga berapa sih? Nih gue mau bikin program baru, gue tanya nih harganya nih. Menurut kalian berapa? Apakah gratis? Ya kan? Tapi kalau gratis sih menurut gue yang minta gratis agak kurang masuk akal ya. Karena gini, lu dapat untung, tapi kalau pengen orang lain nggak boleh untung gitu kan. Ataukah bayar? Kalau bayar berapa? Coba kasih tahu pendapat kalian di komen. Jangan lupa juga buat kirim like dan share-nya.